Ya, selamat malam pemirsa TVRI. Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Kuritman. Tiongkok dan Indonesia memiliki sejarah hubungan persahabatan yang panjang sejak lama, terutama melalui jalur sutra maritim pada zaman kuno. Setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling awal menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dan pada tahun 2013, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Di sela-sela kunjungan tersebut, para pemimpin kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua belah pihak menjadi mitra strategis komprehensif untuk membawa hubungan bilateral ke jalur cepat. Dan pada bulan Juli 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Tiongkok dan kedua pihak setuju untuk bersama-sama membangun komunitas senasib sepenanggungan Indonesia-Tiongkok sebagai arah dasar kedua negara. Saling mempelajari peradaban yang berbeda adalah fondasi humaniora dalam proses pembentukan komunitas senasib sepenanggungan. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping adalah tokoh yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Dalam pidatonya seringkali kita menemukan ia mengutip kata-kata bijak atau idiom klasik dari orang bijak kuno Tiongkok untuk memperkuat argumentasinya bahwa orang Tiongkok memiliki tradisi yang mementingkan pertukaran antar kebudayaan dan peradaban. Dalam acara khusus malam ini, mari kita tinjau kembali idiom-idiom klasik yang pernah menjadi kutipan Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok. Apakah kutipan-kutipan tersebut dapat menimbulkan resonansi di Indonesia? Telah hadir bersama saya di studio TVRI pada malam hari ini pemerhati budaya Tiongkok Ibu Nancy Wijaya dan pemerhati sejarah Tionghoa Bapak Azmi Abu Bakar. Selamat malam Bu Nancy dan Pak Azmi. Apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak Happy. Baik, kita akan langsung bahas Bu Azmi dan Pak Azmi dan Bu Nancy. Kita akan langsung bahas kutipan atau idiom klasik yang sering disampaikan oleh Xi Jinping di dunia internasional. Belum lama lalu di KTT G20 yang sudah berakhir sukses di Bali, di Indonesia. Di sela-sela konferensi tersebut, para pemimpin mancanegara telah berdialog dan berdiskusi tentunya dengan tema kita Recover Together, Recover Stronger. Nah, Indonesia juga telah menunjukkan kehangatannya sebagai tuan rumah dalam KTT tersebut. Di Tiongkok ada pepatah yang berbunyi, bukankah itu sesuatu yang menggembirakan ketika ada kawan-kawan datang dari jauh? Yang ini juga sudah sering dikutip oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di berbagai ajang internasional yang diselenggarakan di Tiongkok. Saya ingin ke Bu Nancy terlebih dahulu. Sebenarnya dari idiom ini makna apa yang ada di dalamnya, Bu Nancy? Iya, dari idiom ini maknanya sangat dalam ya. Bahwa kita ini sangat gembira kalau kedatangan tamu dari jauh. Sebab dalam kebudayaan Tiongkok itu dari 4 penjuru lautan adalah saudara. Ya. Maka dari itu kita sering bilang kalau ada teman-teman dari jauh membuat kita sangat gembira. Jadi dalam bahasa Mandarinnya itu ya, Cihai Zinei Jie Xiongdi, dalam empatan adalah saudara. Dan kalau ada, bukankah menggembirakan kalau kedatangan tamu dari jauh, itu bahasa Mandarinnya You Peng Ziyan Fang Lai Bu Yi Le Fu. Ya, jadi dalam kebudayaan Tiongkok itu kita membuka tangan, welcome lah kepada tamu-tamu yang dari jauh, dan kita menganggap mereka itu adalah saudara, ya, sama-sama kita hidup di dalam satu dunia. Baik, Pak Azmi, menurut Anda kemudian idiom tadi, bukankah itu sesuatu yang menggembirakan ketika ada kawan-kawan dari jauh? Kalau Anda sebagai pengamat sejarah Tionghoa, apa makna yang ada di dalamnya? Iya. Mbak Happy, bukan hanya gembira ketika kawan-kawan itu datang dari jauh. Kalau dari perspektif hubungan
Nusantara dan Tiongkok pada masa yang lampau, ini malah saudara yang datang dari jauh, bukan hanya teman. Jadi dulu kalau orang mau berlayar ke Nusantara atau Nanyang disebut, ya, mereka bahkan menyebut seperti Jakarta ini Pasia, ya, satu sebutan yang usianya sangat kuno sekali. Jadi ketika mereka ingin berlayar ke Nanyang, itu jung kapal-kapal besar itu ketika mengumumkan akan pergi ke Pasia atau Batavia, itu orang naik ke dalam kapal, ya, itu mesti jadi dibatasi jumlahnya karena orang begitu ingin pergi ke Nanyang. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Mereka tidak hanya bertujuan untuk dagang, dan kapal-kapal besar ini yang berisi saudara-saudara kita dari daratan sana disambut dengan penuh gembira di pelabuhan di Batavia saat itu, ya, atau Pasia, sebutan yang sudah berabad-abad, seperti menunggu saudaranya yang lama tidak kembali. Jadi tidak hanya menunggu rekan berdagang. Nah, ini menjadi hal yang menarik, menjadi catatan kita. Bahkan istilah Pasia ini masih dikenal sampai saat ini. Ini istilah kota Jakarta yang lebih tua dari Jakarta, dari Batavia. Ini menurut F. de Haan, ya, pengarang buku Oud Batavia, yang memang mengatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dengan Nusantara sudah berbilang abad. Bahkan nama-nama kota di Indonesia memiliki namanya sendiri, menurut perspektif dari sana. Ya. Bu Nancy tadi kan sempat menyebutkan bahwa maknanya juga adalah menggambarkan bahwa mereka sangat gembira kalau kedatangan tamu dari jauh, begitu. Artinya juga pastikan ketika kedatangan tamu dari jauh selalu menjamu dengan cara yang paling baik. Ini sebenarnya kalau kita lihat dengan pengertian orang Indonesia, kita juga sebenarnya mungkin menganut budaya atau pemahaman makna yang sama terkait dengan itu. Bagaimana Bu Nancy? Ya, betul. Karena kalau di Tiongkok, kedatangan tamu, ya, menyambut dengan gembira itu selain dengan senyuman, tetapi dengan memberikan teh, menyuguhkan teh yang harum, yang memberikan hadiah sutra-sutra yang halus, memberikan itu keramik-keramik. Nah, jadi di Indonesia juga sama, seperti di Indonesia, di suku Melayu ada sekapur sirih. Tamu datang, kita memberikan sirih, kan. Nah, pun seperti kita lihat di Bali, ya, datang tamu itu menyambut dengan tarian-tarian, tetabuhan, ya, itu menyatakan mereka itu sangat gembira dan sangat respect terhadap tamu-tamu dari jauh. Artinya juga ini menggambarkan kedekatan antara Indonesia dengan Tiongkok, Pak Asmi. Kalau di Aceh itu, kalau ketemu nih sesama saudara atau teman, itu kali hubu, sudah makan belum? Betul. Orang Tiongkok juga sama. Jadi sudah makan atau belum itu pertanyaan utama. Walaupun sudah makan, makanlah sedikit untuk menghormati. Jadi nggak ada istilah tuh, wah enggak lah, masih kenyang. Terpaksa untuk menghormati. Nah, ini kan nilai-nilai luhur yang mirip kita dengan kedua negara bangsa besar ini. Idiom ini kalau kita kaitkan dengan gaya diplomasi Xi Jinping seperti apa? Ya, saya kira dia menganggap kita bangsa Indonesia ini sebagai tidak hanya sahabat tapi saudaranya. Karena hubungan ini ya mungkin kalau negara ya dimulai 1949 Tiongkok, kalau kita baru 1945, tapi jauh sebelumnya hubungan antara Nusantara atau Indonesia masa lampau itu kan sudah berbilang abad, ya. Jadi saya kira presidensi ini paham betul bahwa hubungan ini hubungan yang panjang. Betul. Jadi kita tidak berbicara hari ini seperti apa, tapi mencerminkan masa lampau kita. Baik, Bu Nancy, kita tahu bahwa Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo ini telah menjalin persahabatan yang dalam, begitu. Tidak hanya hubungan antar kedua negara, tapi nampaknya mereka berdua secara individu juga menjalin persahabatan yang dalam, begitu. Kali ini Presiden Xi Jinping secara langsung menghadiri KTT G20, apakah kemudian kita bisa melihat bahwa kehadirannya itu bisa diartikan menunjukkan dukungan terhadap Indonesia dan juga perhatiannya untuk hubungan persahabatan ini? Betul, karena
KTT G20 ini sangat penting ya, terutama sekarang kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 ya, dan kita menghadapi krisis energi karena ada terjadi peperangan. Nah, jadi Xi Jinping sangat mendukung KTT G20 ya. Maka dari itu Presiden Jokowi juga dengan sebutan yang hormat bahwa selamat datang kakak tua kan, ada kata kakak tua kan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok bukan dibina hanya sekarang saja, tapi sebelumnya ditinjau dari sejarah, dari zaman Han sudah ada ya. Pertukaran antara Mong, antara yang mempelajari agama Buddha ya, datang ke Indonesia waktu itu zaman Sriwijaya kan. Terus ada Muhibah Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho 600 tahun yang lalu. Jadi ini semua sejarah membuktikan bahwa persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok ini sudah lama. Sudah dijalin lama dan ini diwariskan terus sampai sekarang. Pak Asmi, sejarah hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok sangat panjang seperti yang disampaikan Bu Asmi tadi. Apa kemudian yang harus kita lakukan untuk mewarisi hubungan persahabatan tersebut? Tapi nanti kita bahasnya setelah jeda berikut ini, Pak Asmi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Khatulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saksikan FINA World Swimming Championship 2022 25 meters Melbourne, Australia 13-18 Desember 2022 hanya di kanal digital TVRI Sport. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Gak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Kami sajikan topik-topik olahraga terbaru dan terhangat. Dilengkapi dengan perbincangan ringan dan informasi yang menghibur. Spirit, Sabtu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, tadi kita sudah bicara tentang pertukaran dan saling belajar antara peradaban Tiongkok dan Indonesia. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di upacara pembukaan pertemuan tahunan, saya ambil contoh di Forum Asia Boao, mengutip sebuah kalimat dari sastra klasik yang berbunyi, keberagaman adalah sesuatu yang wajar.
Ia mengatakan peradaban yang berbeda tidak dapat dinilai baik atau buruk, hanya ada perbedaan karakteristik. Mendorong pertukaran dan dialog antar peradaban dan pola perkembangan yang berbeda sangat diperlukan agar dapat saling melengkapi dengan keunggulan masing-masing. Berkembang bersama dalam proses pertukaran dan saling introspeksi juga penting. Hal ini agar pertukaran antar peradaban yang beraneka ragam dapat menjadi jembatan untuk menjembatani persahabatan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Indonesia, serta menjadi tenaga pendorong kemajuan sosial umat manusia sebagai pengikat yang memelihara perdamaian dunia. Saya akan kembali membahasnya bersama Pak Asmi dan Bu Nancy. Apa makna kemudian dari idiom keberagaman adalah sesuatu yang wajar, karena sepertinya idiom ini juga sangat familiar di telinga kita Indonesia. Apa Bu Nancy? Ya, misalnya di dalam pepatah Indonesia ada ramai ragam, rimbun menyelara, ya. Jadi itu sesuatu benda itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Jadi itu tidak bisa diseragamkan. Sama peradaban juga, ya. Ada yang masing-masing punya peradaban, ada yang kelebihannya. Makanya dari semua peradaban kita mesti saling mengisi, ya. Yang kurang kita tambah dari peradaban orang lain, ya. Yang lebih dari kita berikan kepada yang lain. Jadi inilah kalau di dalam istilahnya fertilization culture. Jadi saling memberikan pupuk, ya, saling memberikan pupuk di bidang kebudayaan, di bidang peradaban. Pak Asmi, bagaimana kemudian pemahaman orang Indonesia terhadap idiom tadi, keberagaman adalah sesuatu yang wajar, karena kita pun sepertinya juga punya pemahaman yang sama, Pak Asmi, Indonesia. Kita di Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu misalnya. Bagaimana Pak Asmi? Iya, keberagaman Mbak Happy bagi kita bukan hanya suatu hal yang wajar, tapi merupakan rahmat, anugerah. Bahkan kita memaknainya seperti itu. Perbedaan itulah yang membuat kita makin kaya. Dan tentu dengan syarat saling mengenal dengan baik. Kalau tak kenal kan maka tak sayang. Dan itu memang sudah diwarisi kepada kita, ya, oleh para leluhur. Jadi cuman persoalannya adalah bagaimana kita mampu mengenal, saling mengenal dengan baik. Dan juga ada catatan, sebelum mengenal yang lain, kita juga kenal dengan diri kita sendiri. Demikian, Pak. Apalagi di masa sekarang ini kita dihadapkan pada namanya multipolarisasi seperti itu. Keberagaman itu semakin nyata dan semakin banyak seperti itu. Tetapi dengan idiom yang disampaikan oleh Xi Jinping ini semakin memperkuat keberagaman di Tiongkok, dan di Indonesia, begitu, Pak Asmi. Iya, saya kira kita memaknai perbedaan ini sebagai rahmat, ya. Kemudian kita kan walaupun berbeda negara, tapi merupakan satu umat manusia. Ketika kita memahami itu, maka tidak ada aku dan kamu. Saya pikir Presiden Xi berbicara tentang itu. Dan itu satu hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi apa kemajuan bagi Tiongkok juga harus merupakan kemajuan bagi Indonesia. Dan negara-negara lainnya saling memiliki. Ya, betul. Jadi perbedaan itu wajar, saling mengisi saling memberikan pupuk Itu. Ini juga sebenarnya ada pesan toleransi, bukankah begitu, Bu Nancy? Dari bagaimana Tiongkok itu sangat belajar sekali dari perbedaan, bahwa perbedaan itu wajar. Iya. Betul. Baik. Baik, kalau kita bicara tentang persamaan, apa yang terdapat dalam kebudayaan Indonesia dan Tiongkok persamaan ini, Bu Nancy? Ya, persamaannya seperti semangat gotong royong, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Sama kalau dalam idiom Tiongkok itu Tongzhou Gongji, ya, sama. Selain itu juga kita mesti bisa Tongkan Kungku. Jadi sama-sama kalau gembira, kita sama-sama gembira. Nah, kalau ada kesusahan, kita sama-sama juga mengatasinya gitu. Itu sama, saya rasa.
Artinya ada banyak persamaan Pak Asmi. Jadi sebenarnya apakah budaya Indonesia yang mengadopsi dari Tiongkok atau seperti apa sebenarnya kalau melihat sejarahnya nih? Kita saling mengisi, itu yang tepat. Bahkan kalau dari perspektif kita bangsa Indonesia, pada masa Sriwijaya dulu ya, kita pernah membangun kuil di Kanton, ya, kuil Tincing, jika saya tidak salah namanya. Itu adalah informasi yang kita terima dari Dubes Tiongkok saat itu tahun 1962. Jadi pada masa yang lampau bahkan kita membantu Tiongkok membangun kuil, dan tidak hanya kuil, 12 tahun pembangunan tersebut tercatat, ya. Juga membangun sawah di depan kuil sehingga hasil dari sawah ini boleh untuk memakmurkan kuil. Begitu luar biasa apa yang sudah terjadi pada masa yang lampau. Dan sebaliknya dari Tiongkok juga terhadap Nusantara. Saya kira kita setara dan sifatnya ya boleh dikatakan sama lah sebagai bangsa timur. Seperti itu. Lalu menurut Anda hasil apa saja nih yang kemudian paling berkesan yang telah dicapai dari pertukaran antar masyarakat Tiongkok Indonesia? Karena kan selain dari pendekatan budaya tadi, otomatis akan ada pertukaran antar masyarakatnya juga, begitu, people to people. Apa kemudian yang saat ini sudah dicapai gitu, yang terlihat, Bu Nancy? Ya, pertukaran di bidang kesehatan, misalnya vaksin, ya, ini boleh kata 80% vaksin di Indonesia itu adalah Sinovac. Ya, dan kita juga merasakan manfaatnya itu di bidang kesehatan. Juga baru-baru ini ada kapal itu Peace Ark, ya, kapal rumah sakit Peace Ark. Ya, dari tanggal 10 November sampai tanggal 18 November berkunjung ke Indonesia, telah menangani mengobati kira-kira 13.481 orang lah. Juga ada kabar gembira melahirkan satu bayi di kapal situ. Pak Asmi, apalagi kemudian hasil yang paling berkesan dari hubungan pertukaran antar budaya Indonesia-Tiongkok? Saya teringat Panda ya. Ya, Panda. Cao tahu apa namanya. Dan Huchun ya, yang dikirim ke Indonesia tahun 2017 ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Iya. Panda itu bisa kita lihat di sini. Itu saya kira sangat berkesan. Oke, itu salah satu bentuk yang nyata. Betul. Artinya ada rasa percaya, karena sebenarnya yang saya baca juga tidak mudah untuk mendatangkan panda untuk Tiongkok memberikan rasa percaya ke negara agar bisa dihibahkan panda itu, seperti itu. Baik, kita kemudian bicara soal pertukaran media. Kalau di bidang media ini seperti apa? Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana kemudian budaya itu saling bertukar di antar masyarakatnya, secara historisnya dari sejarahnya, sejarah. Kalau di bidang pertukaran medianya ini seperti apa harapan Anda harusnya? Ya, misalnya bisa pertukaran antara film-film drama ya. Itu bagus sekali. TVRI pernah menayangkan drama Feathers Fly to Sky ya. Nah, nanti selanjutnya saya usul kalau boleh TVRI bisa menayangkan seri drama tentang kemajuan 10 tahun di Tiongkok gitu. Itu bagus sekali. Bagaimana kampung yang tadinya miskin jadi makmur. Itu satu contoh yang baik. Ya. Dan Feather Flies to the Sky itu pernah ditayangkan di TVRI, Bu Nancy, dan mendapat rating penayangan yang bagus seperti itu. Baik, Pak Asmi, apa harapannya kalau untuk pertukaran di bidang media antara Indonesia dengan Tiongkok di masa mendatang? Iya, kalau saya sih berharap kepada Tiongkok jangan kalah juga dengan Korea ya, dengan drama Koreanya yang begitu luar biasa. Ya. Jadi harus lebih lagi sehingga kita bisa ada kedekatan yang lebih dekat lagi ya. Jadi jangan kalah juga, dan saya berharap banyak sebetulnya untuk Tiongkok. Mereka punya teknologi media yang luar biasa ya pada hari ini. Jadi film-film bahkan pertunjukan juga ya, yang barangkali dari Indonesia juga bisa diundang lebih intens nanti ke sana. Nah, demikian barangkali harapan saya. Pak Asmi, apakah kemudian Pak Asmi melihat ada makna baru yang diperoleh dari pertukaran antar masyarakat kedua negara ini di era pasca pandemi?
Era pasca pandemi ini kan sudah mulai dikirimkan para siswa-siswi mahasiswa ke sana juga ya, dan sebaliknya. Jadi saya kira dengan kita sudah melampaui pasca pandemi ini, itu hal yang menarik. Sudah mulai meriah lagi nih, karantina tidak perlu hampir sebulan lagi. Sekarang seminggu atau sudah ada yang tidak karantina di beberapa kota. Begitu juga di Indonesia. Jadi sudah mulai meriah nih. Kalau kemarin kan balik ke negeri masing-masing. Ya. Jadi sekarang sudah mulai. Tapi kelihatannya ini baru di tingkat mahasiswa atau pegawai ya. Bolehlah untuk dipermudah bagi kita orang tua misalnya kayak saya nih untuk mengunjungi keluarga di sana atau bagaimana gitu. Nah ini yang belum rasanya. Bu Nancy, apakah makna barunya sama dengan Pak Asmi atau mungkin Bu Nancy punya pandangan yang berbeda? Sama, tapi saya mau tambah lagi, selain antara mahasiswa juga ada guru-guru bahasa Mandarin yang guru relawan ya, itu yang dari pemerintah Tiongkok. Sebab kalau kita yang undang itu mahal, biayanya berat. Tapi kalau guru relawan itu honornya ditanggung oleh pemerintah Tiongkok. Semoga setelah pandemi ini ya kita bisa mendapat guru relawan. Baik, kita tentunya masih akan bahas idiom-idiom klasik Xi Jinping lainnya, tetapi usai jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Bicara. Jenaka dan menghibur. Ada saja tingkah lucu para komedian saat mereka sedang bersaing. Banyak olahraga. Bowling, golf. Golf. Kumis makannya kebalik. Maaf ya. Oh, lagi ngapain di sini? Mami. Ini maminya? Iya. Pantesan kamu subur. Canda of the Day. Senin sampai Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Aku jumpa dirinya di suatu suasana. Ingin tahu bagaimana aksi pebulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan. Semuanya tersaji di sini. Rumah Bulu Tangkis TVRI. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Street circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Auto Screen di kanal digital TVRI Sport. Saksikan FINA World Swimming Championship 2022, 25 meters. Melbourne, Australia, 13-18 Desember 2022, hanya di kanal digital TVRI Sport. Di malam yang sesunyi ini, program kesayangan kita yang akan mengajak bernostalgia, membawakan kembali lagu-lagu populer dari masa ke masa. akhirnya ku temukan. Sekian lama kita berdua. Kenangan Masa, setiap Senin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Khatulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas tentang idiom-idiom klasik Xi Jinping. Setiap peradaban ibarat seorang siswa mandiri dalam peta peradaban manusia. Apabila bersikeras untuk sendiri dan bersikap tertutup, jalan perkembangan peradaban ini akan semakin sempit dan keberadaannya di bumi akan semakin lemah. Bagi kebudayaan, pembauran berarti daya hidup. Xi Jinping sangat mementingkan saling pembelajaran antara peradaban yang berbeda. Ketika menerima wawancara dari harian The Wall Street Journal Amerika Serikat, Xi Jinping pernah menyatakan harus mengakui dan menghormati prestasi peradaban negara sendiri maupun bangsa sendiri, tetapi ini tidak berarti menjalankan pembangunan yang tertutup dan juga tidak boleh bersikap sombong. Xi Jinping menguraikan pandangannya dengan mengutip kalimat dari kitab Li Ji, yaitu saling belajar dengan teman akan menambah pengetahuan luas, sedangkan belajar sendiri pengetahuan yang didapat lebih sedikit. Kita akan kembali bahas apa makna idiom yang disampaikan Xi Jinping ini. Bu Nancy, apa asal-usul dari kalimat ini dalam idiom ini? Ya, jadi kita di dalam belajar itu lebih baik ada teman, ya. Terutama kalau kita mau belajar terus-menerus, ya, seperti idiom belajar terus-menerus adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Tetapi kalau hanya kita sendiri, lama-lama itu semangatnya bisa kendor. Jadi dengan belajar bersama-sama dengan teman, saling tukar pikiran, saling debat, ya, itu akan menambah wawasan kita, memperluas wawasan kita. Nah, makanya ada juga idiom yang sebut di antara 3 orang ada salah satu adalah guru saya. Ya. Nah, jadi kita mesti percaya masing-masing manusia itu punya kecakapannya. Jadi kita mesti belajar kelebihan orang, keunggulan orang, ya. Nah, kadangkala kita juga kalau belajar sendiri, membaca buku sendiri, belum tentu bisa menangkap isinya. Tapi dengan mendengarkan analisa seseorang, membeberkan, oh ini intisari buku ini adalah begini, segera terbuka pikiran kita. Nah, inilah maknanya. Jadi kita harus belajar itu jangan hanya sendirian, tapi lebih baik dengan teman-teman juga, ya, bisa saling tukar pikiran. Baik, Pak Asmi, bagaimana kemudian rakyat Tiongkok maupun Tionghoa memaknai idiom tadi? Iya, tentu belajar bersama teman atau sahabat itu jauh lebih baik. Tapi harus diingat, kita harus pilih sahabatnya, jangan salah pilih, ya kan? Ya, menurut satu kitab Tiongkok pada masa yang lampau, kitab Lun Yu, setidaknya ada 3 hal ketika memilih sahabat, ya. Dia tentu harus berpandangan adil, betul, ya. Kemudian dia juga bermoral dan kerjasama ini sama-sama menguntungkan, jangan sampai berat sebelah. Nah, jadi mencari sahabat untuk belajar bersama juga nggak boleh sembarangan. Jadi kita saling mempelajari. Tiongkok sudah tepat memilih kita bangsa Indonesia sebagai sahabat. Artinya sebaliknya juga demikian. Sembarangan begitu ya? Oh, nggak sembarangan. Memilih negara-negara untuk menjadi sahabat. Iya, seperti itu kira-kira. Baik, artinya Pak Asmi belajar bersama supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas itu lebih baik daripada belajar sendiri begitu, Bu Nancy. Ini kan kemudian kita bisa lihat karena Tiongkok menganut budaya seperti ini di dalam pemikiran mereka sehingga mereka sangat mudah sekali melakukan transfer budaya. Iya. Maka kita bisa katakan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang juga paling maju dalam teknologi, industri dan lain sebagainya. Apakah karena memang ini budaya mereka anut atau bagaimana, Pak Asmi? Iya, betul sekali itu. Mereka memang keinginan berbagi, ya, memberi. Dengan memberi akan mendapatkan lebih banyak, gitu ya. Jadi itu memang sesuai juga dengan ajaran leluhur kita bangsa Indonesia, gitu ya. Cuman memang tidak mudah mengamalkannya. Ntar sudah memberi nggak dapat, orang masih nggak yakin tuh. Jadi saya kira hubungan ini dijalani dan menurut saya apa yang sudah terjadi kan sama-sama menguntungkan. Tidak hanya bagi Indonesia, juga bagi Tiongkok.
masing-masing punya kepentingan nasional untuk negara bangsanya sendiri. Nilai-nilai belajar bersama-sama tadi Bu Nancy, apakah ini kemudian juga filosofi yang dianut dalam kebudayaan kita, Bu Nancy? Kita juga selalu menganut ya, kalau ada pengetahuan, ada rezeki lah, kita bagi-bagi dengan teman ya. Jadi ini termasuk pengetahuan ya. Kita bagi-bagi dengan teman. Dan sebenarnya kalau terkait dengan soal belajar atau saling belajar ini kan seperti semacam menjadi stereotip yang paling sering digambarkan untuk rakyat Tiongkok di berbagai media seperti itu kan, dalam film, dalam buku, novel, mereka selalu digambarkan orang Tiongkok itu sangat rajin sekali belajar begitu kan, bahwa ujian itu suatu hal pencapaian tertinggi mereka gitu. Bagaimana Pak Asmi menjelaskan ya? Iya, saya ingat dari catatan yang ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, bagaimana orang-orang dari daratan Tiongkok pada masa yang lampau, mereka mencari penghidupan di Kesultanan Banten. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang Banten juga belajar banyak dari orang Tiongkok yang datang pada masa yang lampau. Seperti bagaimana pengairan di sawah, ya, itu dulu orang-orang kita di Banten bersawah itu di ladang, ya. Jadi belum ada galengan tuh, ya, untuk menahan air biar tidak kering. Ya, ini kan sama-sama memberikan ya. Jadi kita dapat saudara dari jauh dan bisa belajar juga, dan mereka juga saudara kita datang ini dapat juga dari kita. Nah, bukankah itu hubungan persahabatan yang sangat mulia? Ya. Nah, ini belajar dari sejarah, dan setiap daerah punya ceritanya masing-masing. Ya. Kalau dilihat ya, diambil contoh zaman sekarang, seperti kereta api cepat lah. Itu kan di Tiongkok udah berapa puluh ribu kilometer, 40 ribu kilometer. Kita di Indonesia, tadinya kan ragu-ragu, tapi dengan melihat setelah Presiden Jokowi pergi ke Beijing, coba menaik, nah Presiden Jokowi itu berani memutuskan, oke, di Indonesia mau bangun kereta api cepat dengan ada syarat-syaratnya, tidak mengganggu APBD ya, tidak menggunakan uang anggaran APBD, dan yang paling penting Tiongkok harus mentransformasi tekniknya. Ini yang paling penting. Jadi memberikan teknik skillnya kepada rakyat Indonesia. Karena kalau kita hanya belajar sendiri susah, tapi dengan kita saling belajar dulu dari Tiongkok, nah kita juga bisa menguasai teknik untuk kereta api cepat. Ini itulah satu kenapa contoh kita nyata. juga punya pepatah, belajarlah ilmu setinggi-tingginya walau sampai ke negeri Tiongkok. Seperti itu. Ini ada kaitannya juga Pak Asmi. Iya, Nabi Muhammad itu yang menyerukannya. Kalau saya sih nggak usah jauh-jauh. Kita bisa belajar di sini dengan apa orang Tiongkok pada masa yang lampau, leluhurnya yang kebetulan sekarang menjadi salah satu bagian dari bangsa kita, etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa ini kan memiliki beragam keterampilan yang juga kita bisa belajar, ya. Selain ke Tiongkok tentunya kita. Baik, Pak Asmi dan Bu Nancy, Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam budaya penuh dengan keberagaman. Kebudayaan unggul apa saja yang kemudian patut digali lebih lanjut dan menarik perhatian Tiongkok sebagai pasar terbesar dunia? Itu gotong royong, nah. Itu saya rasa sangat penting karena kita mau mengerjakan sesuatu ya, mengembangkan pendidikan juga perlu gotong royong, ya. Mengembangkan teknik yang mutakhir juga perlu gotong royong. Jadi semangat gotong royong ini kita mesti harus kita galakan lagi. Betul, karena untuk mencari solusi atas sesuatu masalah tidak bisa mungkin dilakukan sendiri, tetapi kalau dilakukan bersama-sama mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Baik, kita akan masih kembali bersama Pak Asmi dan Bu Nancy bahas tentang idiom-idiom klasik Xi Jinping. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Bicara.
TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Gak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Jenaka dan menghibur. Ada saja tingkah lucu para komedian saat mereka sedang bersaing. Banyak olahraga. Bowling, golf. Golf. Kumis makannya kembali. Apa ya? Maaf ya. Oh, lagi ngapain di sini? Mami. Ini maminya? Iya. Pantesan kamu subur. Canda of the Day. Senin sampai Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Aku jumpa dirinya di suatu suasana. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on Beautiful Indonesia. Namely, orang utan. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kami masih akan membahas satu idiom klasik dari Xi Jinping yang sering kali juga dikutip saat berpidato di ajang-ajang internasional. Pembangunan tak berujung, langkah maju tidak boleh berhenti. KTT G20 yang baru saja ditutup telah memberikan daya penggerak maju bagi kita dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping pernah mengutip kalimat berlayar di laut luas tak berujung, menarik layar dan berselancar bersama angin. Kalimat ini mengumpamakan perjalanan baru yang akan dimulai. Saya ingin tanya ke Pak Asmi terlebih dahulu. Ya. Bagaimana makna dari idiom ini? Ya, ini kan seperti mendoakan sahabat ya, ketika melakukan perjalanan jauh, ya semoga berhasil, cerah masa depannya. Kan seperti itu. Dan
Jangan tengok-tengok ke belakang, simpan kerinduan itu, bawa keberhasilan itu ketika akan kembali. Kan maknanya seperti itu. Jadi mendoakan juga mendorong, ya, ora et labora. Jadi juga berupaya agar saudara kita yang pergi berjuang ini kembali dengan penuh keberhasilan. Seperti itu kalau saya memaknainya. Itu apakah artinya kemudian juga ini adalah sebuah bentuk dukungan, dorongan bagi negara-negara berkembang dari Republik Rakyat Tiongkok? Ya, dan tetapi juga kita harus seimbang. Bukan berarti melulu kita hanya berbicara Tiongkok membantu kita, tetapi kita bangsa Indonesia juga membantu Tiongkok. Hubungan yang kesetaraan inilah yang perlu kita. Jadi tidak ada rasa inferiority complex. Tidak juga kita jumawa. Tetapi bahwa kita juga punya harga diri dalam merajut hubungan. Dia memberi, kita pun akan bisa memberi. Indonesia ini pasar yang luar biasa. Dan masyarakatnya juga banyak hal yang bisa dipetik oleh Tiongkok di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, begitu ya Pak? Iya, sebaliknya. Boleh jadi kita lebih besar memberikan keuntungan. Jadi sebagai bangsa jangan ada pikiran, wah apa yang bisa kita dapat, wah itu bahaya sekali. Baik, harus Bu Nancy, ya. Baik. Bu Nancy, apa makna penting dari kalimat berlayar di laut luas tak berujung, menarik layar dan berselancar bersama angin yang diucapkan Xi Jinping? Karena di dalam era globalisasi ini ya, kita masalah perdagangan dunia itu ibarat lautan yang luas, ya. Kita tidak tahu tepinya di mana. Tapi kita mesti berani berlayar, mengembangkan layar. Kita tetap maju terus, ya. Kita harus bisa menghadapi tantangan zaman ini, ya. Dan kita harus bisa membangun masa depan yang lebih baik. Berarti kita harus menancap layar dah, mengembangkan layar. Berani mengambil risiko untuk menentukan masa depannya sendiri. Betul. Itu kalau tanggapan saya ya di era globalisasi ini, kita pokoknya mengembangkan layar, maju terus ke lautan lepas. Pantang pulang. Pantang mundur. Karena kalau tidak dicoba tidak akan pernah tahu bisa berhasil atau tidak. Seperti itu. Baik, selama beberapa tahun belakangan ini Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping ini berkali-kali mengajukan gagasan pembangunan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia. Komunitas ini sama halnya seperti kita yang dapat kemudian saling berkomunikasi dan berlayar di samudera yang luas. Itu tadi menjawab segala tantangan dunia yang saat ini tidak pasti, semakin tidak pasti dan juga dihadapi oleh semuanya. Ini juga sama halnya bahwa standar kehidupan kita ini bukan berdasarkan pada konfrontasi peradaban, melainkan menjadi pertukaran antar peradaban. Mungkin ada toleransi di situ yang kita lihat. Dan bulan Juli 2022 yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini mengunjungi Tiongkok, di mana kemudian kedua pihak setuju untuk menetapkan arah pembangunan bersama komunitas senasib sepenanggungan tadi Tiongkok Indonesia. Bagaimana kemudian Anda memahami target pembangunan bersama komunitas senasib sepenanggungan ini yang diajukan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Bu Nancy? Ini bagus sekali konsep ini, komunitas senasib dan sepenanggungan. Karena kita ini butuh, era globalisasi ini perlu keterbukaan, ya. Perlu toleransi, ya. Jadi kita untuk menghadapi misal pandemi COVID itu kita perlu bergandengan tangan, ya. Nanti kita harus mengatasi krisis pangan, ya. Dan kita akan mentransisi menggantikan energi yang baru, yang berkelanjutan. Itu perlu sekali bergandengan tangan karena kita sudah senasib. Dan itu kenapa kemarin itu juga menjadi agenda prioritas dalam KTT G20, termasuk untuk isu-isu lingkungan, transisi energi, reformasi atau transformasi digitalisasi seperti itu. Karena ini adalah hal yang sangat nyata yang harus dihadapi kita semua. Pak Asmi, apa kemudian inti dari komunitas senasib sepenanggungan ini? Iya, ini menarik sekali ya. Senasib sepenanggungan sebagai umat manusia.
pandemi kemarin itu kan jelas sekali itu bagaimana Tiongkok juga bekerja sama dengan kita. Ya. Kita pakai Sinovac kemarin itu. Dan apa yang terjadi di sini juga merupakan derita bagi Tiongkok sebagai sesama umat manusia. Dan kedepannya saya kira hubungan relasi seperti ini yang harus dibangun. Jadi apa yang terjadi di Afrika, di Eropa, itu juga menjadi tanggungan bagi kita bangsa Indonesia. Kan cara pikirnya seperti itu, senasib sepenanggungan. Barangkali dia lebih maju sekarang, tapi tidak tahu kita nanti seperti apa. Semangat saling menghargai. Betul. Jadi dengan adanya perasaan senasib sepenanggungan, saya kira ini bukan hanya pada masa kolonial zaman lampau ya, sama-sama menghadapi penjajah, bukan itu. Tapi kita menghadapi musuh yang sama, seperti pandemi kemarin. Jadi itu makna yang saya kira mesti kita artikan secara lebih tepat pada saat ini. Nilai-nilai senasib sepenanggungan ini apakah ini sebenarnya juga bagian dari budaya Tiongkok begitu, budaya kuno Tiongkok, Pak Asmi? Ya budaya kita juga, ya budaya bangsa Indonesia. Artinya tertusuk padamu, berdarah padaku. Itu ada seorang penyair mengatakan seperti itu. Jadi ketika saudara atau sahabat kita menderita, kita juga merasakan hal yang sama. Ya kita bersikap terbuka, kemudian inklusif, saling belajar dan saling bercermin lah. Artinya karena kita intinya sama. Nah, seperti itu. Ya, dan sebenarnya bentuk peradaban itu sendiri seperti sungai yang harus terus mengalirkan air. Dengan demikian baru akhirnya bisa mengalir ke laut begitu. Kalau menolak datangnya aliran air yang baru, maka sungai pasti akan menjadi danau yang mati. Nah, apa misalnya contoh proyek atau kerjasama Tiongkok Indonesia yang kemudian memanifestasikan keinklusifan kebudayaan kedua negara? Bu Nancy. Iya, itu yang contoh yang paling dekat di mata adalah kereta api cepat itu untuk merubah nanti daerah-daerah yang tertinggal di Indonesia dengan adanya kereta api cepat ya akan memperlancar hubungan barang kan antara yang tempat-tempat yang dilalui oleh kereta itu. Ya. Apakah ada contoh lain Pak Asmi terkait dengan proyek atau kerjasama Tiongkok Indonesia yang kemudian memanifestasikan keinklusifan kebudayaan antara Tiongkok dan Indonesia yang mungkin bisa kita bilang menghasilkan prestasi yang menggembirakan? Ya. Saya lagi-lagi memandang daripada sejarah panjang perjalanan kedua bangsa dan negara ini ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik sebetulnya untuk kemudian diangkat kembali. Saya melihat misalnya seperti keberagaman kuliner di Indonesia yang memang banyak mendapatkan pengaruh dari Tiongkok sana. Seperti mie di Aceh itu, mie menjadi salah satu makanan utama bagi orang Aceh. Sedangkan mie itu sendiri kan berasal dari Tiongkok sana. Ya. Mie itu kan dari bahasa Hokkien. Ya. Tapi bagi orang Aceh, itu sudah bagian dari identitas keacehan. Pun soto misalnya. Soto itu kan dari bahasa Hokkien juga, jauto tung, sauto lah. Ya. Yang artinya ya babat. Ya. Yang kemudian variannya begitu luar biasa di Indonesia ini. Tiap-tiap daerah ada soto versinya masing-masing, seperti Makassar, coto Makassar. Tapi bagi orang Makassar, wah ini identitas kami orang Makassar. Nah, hal ini saya kira menjadi proyek yang menarik. Ada warisan yang sama yang saat ini tetap lestari, yang harus diangkat ke permukaan. Jadi sebetulnya melihat Indonesia seperti melihat bagian dari dirinya. Melihat Tiongkok juga kita melihat seperti bagian dari diri kita. Kan luar biasa sekali sebetulnya. Dan ini kalau diangkat menjadi satu proyek kerjasama ke depan, saya pikir akan sangat menarik, Mbak Happy. Ya. Sebegitu dekatnya hubungan
people to people-nya, antar masyarakatnya, budayanya seperti itu. Terakhir, Bu Nancy dan Pak Asmi, bagaimana kemudian kita membumikan idiom-idiom tersebut yang tadi sudah kita bahas untuk memperkuat hubungan diplomatis antara Tiongkok, Indonesia dan juga maupun hubungan antar masyarakat Tiongkok dengan Indonesia. Singkat saja Bu Nancy dan Pak Asmi. Bu Nancy dulu. Ya, kalau di bidang pendidikan ya bisa memberikan pelajaran teknik untuk pesantren-pesantren. Karena di pesantren ya supaya anak-anak nanti bisa ada satu skill ya selesai didikan pesantren, mereka bisa terjun ke masyarakat. Dan mereka ada satu kepintaran lah untuk bisa hidup mandiri. Nah ini perlu karena di Tiongkok sekolah teknik ini sangat maju pendidikan tekniknya dan dikaitkan dengan perusahaan. Nah di Indonesia juga harus begitu. STM itu dikaitkan dengan perusahaan. Ya, Pak Asmi, singkat saja, bagaimana membumikan idiom-idiom yang tadi sudah kita bahas untuk memperkuat hubungan diplomatis? Ya, kita harus lebih saling mengenal dengan baik lagi, ya. Seperti sama-sama bercermin dari apa yang sudah kita lalui selama berbilang abad. Jadi kita banyak memiliki persamaan antara Indonesia dengan Tiongkok. Jadi seperti tidak berjarak, ya, sahabat dekat yang mungkin karena suatu proses dan situasi seolah-olah berjarak pada saat ini. Kita berbeda negara, berbeda bangsa, tapi kita diikat oleh satu ikatan umat manusia. Menarik sekali kita membahas pertukaran budaya antar dua negara ini. Terima kasih Bu Nancy Wijaya, pemerhati budaya Tiongkok, dan terima kasih Pak Asmi Abu Bakar, pemerhati sejarah Tionghoa, sudah hadir dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Dan saudara, ada banyak pembelajaran dari idiom-idiom klasik Xi Jinping yang telah kita bahas tadi, yang tentunya harapannya dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Dan demikian Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.